Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Donghua Shaolin 2 bagian 394 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berpisah dengan seluruh anggota dan melakukan perjalanan menuju wilayah kerajaan Tianhun tempat pasukan militer kerajaan Ryu berada, Yu Hao mulai memikirkan ancaman dari kerajaan Ryu. Bahkan dia juga mulai memikirkan tawaran Juzi untuk membunuh Sutianran. Jika Sutianran bisa terbunuh, Juzi sempat berjanji akan memberikan waktu kepada kerajaan Xinglo dan kerajaan Doling waktu 10 tahun penghentian perang, sehingga kedua kerajaan bisa berkembang dalam waktu tersebut. Bahkan Yuho bisa mencapai level 98 dan membentuk inti jiwa ketiga untuk benar-benar menjadi seorang limit daulo. Jika hal itu benar-benar terjadi, tidak ada yang tahu seberapa kuat Huo Yuhao di masa depan. Mungkin tidak ada satupun Alatro yang bisa lagi mengancam hidupnya. Pada saat yang sama, Yu Hao bisa saja menculik Juzi dan putranya, sehingga menimbulkan masalah internal paling ekstrim di wilayah kerajaan Ryu. Dengan begitu, kerajaan tersebut akan hancur dengan sendirinya tanpa adanya pemimpin dan ahli strategi perang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao merasa semakin tidak berdaya. Tapi dia mulai mengerti kenapa Dubushi sebelumnya merasa bangga saat melakukan aksi bunuh diri. Pasalnya Dubushi tidaklah memiliki pilihan lain alias menemui jalan buntu. Kerajaannya diambang kehancuran. Jika dia tidak memberikan pukulan internal kepada kerajaan Ryu, mungkin tidak ada yang tersisa dari wilayah kerajaan Tianhun. Tapi jelas jalan yang diambil Dubushi tidak mungkin bisa dilakukan oleh Yu Hao. Pasalnya benua saat ini benar-benar masih membutuhkan orang kuat seperti dirinya. Memikirkan hal tersebut, Huo Yu Hao tiba-tiba saja teringat dengan Su Yunhan alias putra Juzi. Di mana saat dia menculik bocah tersebut, hubungannya dengan Su Yunhan cukup dekat layaknya ayah dan anak. Sehingga Yuho juga ingin segera memiliki seorang putra dari Tang Wutong. Dengan penampilan cantik Tang Wutong, Yuho sudah bisa membayangkan kalau putra dan putrinya pasti cantik dan juga tampan. Sambil memikirkan hal tersebut, mereka berdua tanpa terasa sudah memasuki wilayah kerajaan Tianhun. Mereka terus-menerus melewati banyak alat roh pengintai udara di sepanjang perbatasan. Bahkan ada banyak alat roh pengintai udara yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh kerajaan Ryu. Pada dasarnya, Kekaisaran Ryu tidak pernah sekalipun bersantai dalam penelitian tentang teknologi alat roh. Mereka terus meningkatkan alat roh. Tekanan perang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memahami keuntungan besar yang diberikan oleh teknologi. Namun sayangnya, alat roh modifikasi tersebut tetap saja tidak bisa bersaing dengan peningkatan kekuatan Yu Hao. Sehingga tidak peduli apapun, seluruh alat roh yang terpasang saat ini tidak bisa menemukan keberadaan Tang Wutong dan Yu Hao apapun yang terjadi. Medan di wilayah kerajaan Tianhun sangat rata, sehingga tidak mudah menemukan pasukan besar alias legion elit pasukan Ryu. Tapi Yu Hao tidaklah terlalu cemas. Dia hanya memimpin Tang Wutong terus masuk lebih dalam ke wilayah kerajaan Tianhun. Setiap kali mereka berdua menemui sebuah kota, mereka akan mampir untuk mendapatkan informasi penting. Pada saat yang sama, mereka mencoba makanan lezat di kota-kota tersebut.
Tentu saja, Huo Yuhao tidak hanya hanyut tanpa tujuan. Dia bergerak di sepanjang sisi Kekaisaran Tianhun yang berdekatan dengan perbatasan Kerajaan Doling. Jika Kekaisaran Ryu ingin menyerang Kekaisaran Doling, mereka pasti akan menempatkan banyak pasukan di sepanjang jalur tersebut. Namun untungnya, tidak ada yang terjadi, sehingga menandakan kalau Kerajaan Ryu belum berniat menyerang Kerajaan Doling dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, Yu Hao hanya tinggal memastikan apakah Kerajaan Ryu kini berniat menyerang Kerajaan Xinglo. Fakta seperti ini bukan membuat Yu Hao tenang, tetapi justru menjadi semakin tegang, di mana Yu Hao sangat mengenal Juzi, serta mengetahui Juzi sangat membenci Kerajaan Xinglo. Pasalnya, seluruh anggota keluarganya tewas di tangan Kerajaan Xinglo saat terjadi perang puluhan tahun yang lalu. Dengan adanya fakta tersebut, Juzi pastilah akan membawa perang ke wilayah Kerajaan Xinglo setelah dia memiliki sedikit kesempatan. Alasan kenapa Juzi tidak menargetkan Kerajaan Xinglo sebelumnya, karena Kerajaan Xinglo masih menjadi kerajaan terkuat di antara 3 kerajaan asli benua Doulo. Oleh sebab itu, jika langsung menargetkan Kerajaan Xinglo, Kerajaan Ryu pasti akan menerima kerugian besar. Terlebih lagi, Kerajaan Xinglo juga mendapatkan dukungan penuh dari Akademi Shrek. Bahkan jika gagal menjatuhkan Xinglo dalam satu kali serangan, maka kemungkinan besarnya Kerajaan Ryu yang akan terancam musnah oleh 2 kerajaan lainnya. Dengan adanya fakta tersebut, maka menjadi jawaban kenapa dulu Juzi menargetkan Adipati Daihao di wilayah pegunungan Mingdo, di mana Daihao merupakan ahli perang Kerajaan Xinglo, serta bisa dianggap sebagai lawan paling tangguh bagi Juzi dalam hal militer. Pada saat ini, Kerajaan Xinglo masih memberikan ancaman kepada Kerajaan Ryu dari wilayah pegunungan Mingdo. Mereka menahan sebagian pasukan Kerajaan Ryu untuk tidak menuju garis depan medan perang. Namun jika diperhitungkan, situasi saat ini justru menjadi keuntungan bagi Kerajaan Ryu untuk menyerang Kerajaan Xinglo. Kerajaan Tianhun telah hancur, sedangkan Kerajaan Doling mengalami kekacauan internal, sehingga 2 kerajaan jelas tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Kerajaan Xinglo. Meski Akademi Shrek pasti membantu, tapi jumlah dan kekuatan tempur tetap saja berada di bawah Kerajaan Ryu. Memikirkan situasi sampai di titik ini, Wu Yuhao buru-buru membawa Tang Wutong melesat jauh lebih dalam ke wilayah Kerajaan Tianhun. Dia ingin melihat kota Tiandu terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke perbatasan Kerajaan Xinglo. Jika Juzi benar-benar berniat menyerang Kerajaan Xinglo, Yu Hao jelas akan turun tangan membantu bapaknya. Pasalnya tidak bisa dipungkiri, kebencian Yu Hao terhadap Dai Hao jauh berkurang daripada sebelumnya. Bahkan kini muncul kepedulian luar biasa di hatinya. Kota Tiandu seperti tidak mengalami perubahan dari sebelumnya. Meski telah hancur ketika terjadi penyerangan, namun Kerajaan Ryu telah membangun kembali kota Tiandu. Selain kembali mendapatkan penampilan semula, kota Tiandu menjadi jauh lebih makmur dengan banyaknya alat roh yang saat ini digunakan oleh penduduk setempat. Huo Yuhao menghela nafas sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia memimpin Tang Wutong menuju istana Kerajaan Tiandu di pusat kota Tiandu. Meski mereka berdua sebelumnya sempat bertemu dengan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao, serta membuat Yuo hampir koit di tempat ini, namun dengan kekuatan mereka berdua saat ini, baik Yuo dan Tang Wutong tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Tujuan mereka hanya satu demi mendapatkan informasi penting. Tanpa ragu, Yu Hao segera melepaskan kemampuan deteksi spiritualnya ke tingkat tertinggi. Dengan kultivasinya saat ini, kekuatan deteksi spiritualnya sudah mampu menutupi lebih dari setengah kota dalam sekejap mata. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota ini. Pasalnya kota ini bukan lagi menjadi ibu kota, melainkan hanya kota besar di dalam wilayah Kerajaan Tianhun.
seolah-olah kerajaan Ryu membiarkan mantan ibu kota kerajaan Tianhun menjadi tempat ramai layaknya kota-kota besar di dalam wilayah kerajaan Ryu. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba memiliki ide untuk kembali memimpin 3 legiun elit kota Shrek untuk menyerang wilayah kerajaan Ryu, sehingga kerajaan Doling dan kerajaan Singlo memiliki banyak waktu. Tapi pikirannya tersebut langsung diabaikan dan dianggap tidak realistis, di mana Akademi Shrek perlu dipertahankan. 1 legiun telah dikirim ke kota Doling, sedangkan 2 legiun lainnya menjaga ketat perbatasan kota Shrek. Oleh sebab itu, mengingat bagaimana para tetua berambisi untuk mempertahankan kota Shrek, maka mustahil dia akan diizinkan membawa ketiga legiun dari kota Shrek. Sehingga satu-satunya jalan, Yu Hao harus menciptakan kekacauan dengan kekuatannya sendiri. Tidak terasa, istana kerajaan Tianhun sudah sangat dekat. Yu Hao bisa merasakan semakin banyak pasukan, serta alat roh pengintai yang ditempatkan di luar istana. Bahkan ada beberapa alat roh pengintai yang baru saja Yu Hao lihat selama hidupnya. Di saat Yu Hao berhenti di udara dan menyembunyikan keberadaan mereka dengan kemampuan imitasinya, Tang Wutong menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah mereka akan masuk ke dalam istana? Sambil menggelengkan kepalanya dan menjelaskan ada beberapa alat roh yang tidak dia kenal, Yu Hao meminta Tang Wutong untuk mengamati situasi, serta lebih berhati-hati dalam segala tindakan. Sambil mengangguk, Tang Wutong kembali bertanya, apakah mereka perlu menangkap seseorang untuk diinterogasi, sehingga bisa mendapatkan informasi tanpa menimbulkan keributan besar. Lagi-lagi Yu Hao menggelengkan kepalanya, dia beranggapan hanya petinggi militer yang mengetahui informasi penting. Oleh sebab itu, lebih baik mereka mengamati situasi lebih dalam dan menemukan orang yang cocok. Jika mendapatkan target, Yu Hao berencana memancing orang itu keluar dari wilayah istana ketika malam hari tiba. Saat berbicara, Yu Hao sudah memfokuskan deteksi spiritualnya ke dalam istana. Dia juga memindai setiap detail dan sudut istana dengan sangat stabil. Tidak butuh waktu lama, Yu Hao menemukan sosok yang sangat akrab. Dia pernah bertemu dengan orang tersebut ketika terakhir kali menyelinap ke dalam istana kerajaan Tianhun. Tidak lain dan tidak bukan, sosok tersebut adalah Jing Hongchen, dekan Akademi Alat Roh Kerajaan Ryu. Menurut informasi, Akademi Alat Roh Kerajaan Ryu telah lama menghilang. Aula kebajikan yang dulu pernah dimasuki Yu Hao juga telah menghilang. Tidak tahu atas alasan apa, kerajaan Ryu tidak kembali membangun kedua divisi tersebut. Tapi kemungkinan terbesarnya, Jing Hongchen tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Pasalnya tidak mungkin Ji Hongchen bisa berada di tempat ini dengan statusnya di dalam kerajaan Ryu. Menurut desas-desus, Jing Hongchen menjadi orang yang terus-menerus mendukung Su Tianran. Namun siapa sangka, Su Tianran justru membuangnya ke wilayah kerajaan Tianhun setelah dia naik tahta dan memulai peperangan. Meskipun mendapatkan jabatan wali kota Tiando cukup bergengsi bagi Jing Hongchen, tapi tetap saja dia bisa dianggap sebagai orang buangan. Di tempat ini, Yu Hao tidak hanya menemukan Jing Hongchen, tetapi dia juga menemukan 2 sosok muda yang sangat akrab. Keduanya pernah memiliki masalah cukup banyak dengan Yu Hao selama jalannya kompetisi elit. Bahkan Yu Hao tidak menyangka kedua bebeduk tersebut ternyata masih hidup setelah sekian lama tidak ada kabarnya. Melihat ekspresi Yu Hao tiba-tiba saja berubah menjadi sangat serius, hal itu jelas membuat Tang Wutong merasa kepo. Apalagi Yu Hao tidak berbagi deteksi dengannya, sehingga Tang Wutong langsung bertanya, apa yang sebenarnya dia temukan. Di saat Yu Hao mengatakan dia menemukan Jing Hongchen dan kedua cucunya alias Meng Hongchen dan Xiao Hongchen, ekspresi Tang Wutong juga berubah. Dia juga beranggapan kedua orang itu telah tewas ketika ledakan besar di kota Radian. Yu Hao menggelengkan kepalanya.
di mana mereka berdua masih hidup dan saat ini berada di dalam istana Tianhun bersama kakeknya. Meskipun Yuho tidak berharap mereka berdua masih hidup, tapi kekuatan mereka berdua cukup lemah dan hanya berada di level Dolo 8 cincin roh. Hanya saja meski mereka berdua tidak lagi bisa dibandingkan dengan dirinya, tapi Yuho beranggapan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen masih bisa dianggap salah satu yang terbaik di wilayah kerajaan Rio. Selain itu juga, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen tidak lagi terlihat seperti seorang master alatro, tetapi lebih mirip seperti master normal. Oleh sebab itu dengan bakat luar biasa Xiao Hongchen, Yu Hao mulai penasaran bagaimana kekuatan bertarungnya saat ini. Mendengarkan ucapan tersebut, ekspresi Tang Wutong tiba-tiba berubah dan mengatakan, meskipun keduanya merupakan musuh lama, serta mereka pernah bertarung hidup dan mati, namun dia meminta Yu Hao untuk tidak membunuh mereka berdua. Sambil tersenyum dan mengangguk, Yu Hao juga mengatakan tidak memiliki niat untuk membunuh mereka, namun dia ingin mengunjungi keduanya. Sedangkan untuk Jing Hongchen, asalkan dia bersedia memberikan informasi yang mereka butuhkan, maka dirinya akan melepaskannya tanpa luka sedikit pun. Mau bagaimanapun, Jing Hongchen bisa dianggap berjasa dalam jalan kultivasi Yu Hao. Jika bukan karena tekanan yang diberikan Jing Hongchen, bagaimana mungkin Yu bisa menjadi seperti saat ini? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak perlu lagi mereka pedulikan. Pasalnya keluarga Jing Hongchen jelas bukan lagi menjadi ancaman bagi mereka berdua. Tidak terasa malam hari akhirnya tiba. Yu Hao dengan santuy memegang tangan Tang Wutong berjalan memasuki istana. Dengan kemampuan imitasinya dan gelapnya malam, jelas keberadaannya tidak akan diketahui. Deteksi dan imitasi spiritual dikombinasikan dengan sempurna. Seiring dengan kontrol halus domain tarian salju, Yu Hao berhasil memodifikasi suhu tubuhnya. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak keberadaan mereka. Dengan adanya dua inti jiwa dan melakukan teknik fusi Haudong, mereka berdua bisa muncul dan menghilang kapanpun mereka inginkan. Apakah itu detektor osilasi, detektor termal, ataupun detektor spiritual, Yu Hao dapat mengantisipasi ketiga alat roh pengintai tersebut dengan sangat mudah. Hal ini sudah membuktikan kalau ucapan Susansi sebelumnya adalah kenyataan. Yu Hao saat ini telah memiliki beberapa kemampuan seorang limit dulu. Sehingga seperti yang Mimin katakan, alat roh pengintai tidak ada artinya bagi Yu Hao. Mungkin satu-satunya alat roh yang bisa menangkap Yu Hao adalah alat roh pengunci ruang spasial. Tapi entah kapan alat roh seperti itu bisa ada di benua Dolo. Tidak terasa, Yu Hao dan Tang Wutong telah berada di dalam istana, di mana istana kerajaan Tianhun memiliki sejarah panjang. Ketika tempat ini masih dimiliki kerajaan Tianhun, semua benda di tempat ini merupakan benda peninggalan sejarah benua Dolo. Banyak benda peninggalan istana kerajaan Tiando sebelum terpecah menjadi dua kerajaan. Tapi setelah berada di tangan kerajaan Rio, banyak benda telah menghilang, bahkan terlihat sangat tidak terurus. Yu Hao juga masih mengingat pentingnya kota ini bagi Sekte Tang. Pasalnya 10.000 tahun yang lalu, Raja Dewa Tangsan membangun ulang Sekte Tang tepat di kota Tiando. Sehingga tidak peduli apapun, Yu Hao berniat untuk merebut kembali wilayah ini dari tangan kerajaan Rio. Hal ini juga merupakan keinginan Tang Ya. Singkatnya, di bawah bimbingan deteksi spiritual, mereka dengan cepat berada di tengah-tengah istana kerajaan. Ada sekitar 500 pasukan yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka, ada 100 master alat roh. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan kekuatan roh yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat pengintai. Bagi orang awam, tempat ini bisa dibilang tidak bisa ditembus.
Tapi jelas tidak bagi Huo Yuhao. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan memimpin Tang Wutong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan berbagi deteksi spiritual dengan Tang Wutong. Gambar 3 dimensi muncul di pikiran mereka, serta memperlihatkan 3 sosok keluarga Hong Chen. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler di bagian kali ini, dimana Huo Yuho dan Tang Wutong akhirnya mulai melakukan misi lagi ya guys ya. Sekarang memasuki art perang kerajaan Xinglo. Nah, nantinya bakalan ada banyak banget momen-momen epic ya guys ya. Yang udah baca novelnya sampai tamat udah pasti tahu ya kan. Buat yang masih penasaran, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean video menarik lainnya. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.